Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Yulia, BP 200104-2020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kontaktor satu pasang dan tiga pasang. Sebelumnya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu kontaktor. Kontaktor merupakan sebuah komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik bolak-balik AC. Komponen ini biasa disebut juga dengan relay kontaktor yang biasanya terdapat pada panel kontrol listrik. Pada panel kontrol listrik, kontaktor sering digunakan sebagai saklar transfer dan interlock di sistem ATS. Kontaktor juga dapat dikontrol secara otomatis dengan alat pilot atau sensor yang sensitif. Jadi, sebuah kontaktor akan berfungsi jika dialiri listrik yang mengenai kumparan tembaganya atau coil. Fungsi dari kontaktor yang pertama yaitu sebagai kontrol lighting. Kontaktor berfungsi sebagai kontrol pencahayaan atau sebagai komponen penghubung dan pemutus arus listrik ke lampu. Pada saklar NO dan NC di kontaktor, maka fungsi tersebut dapat dimaksimalkan. Kedua, fungsinya yaitu sebagai kontrol motor listrik, di mana kontaktor juga dapat digunakan dalam dunia industri sebagai komponen untuk mengontrol motor listrik yang memiliki daya besar. Kontaktor berfungsi untuk menghubungkan serta memutuskan arus listrik ke motor tersebut. Ketiga, fungsi dari kontaktor yaitu sebagai transfer switch. Kontaktor sering dipakai pada transfer switch yang masih merupakan sistem dari ATS. Selain itu, kontaktor juga sering digunakan sebagai saklar, transfer, dan interlock di dalamnya. Keempat, yaitu sebagai kontrol suatu komponen secara otomatis. Kontrol ini memang pada awalnya menjadi fungsi utama dari kontaktor, karena kontaktor memiliki saklar NO dan NC yang dapat membuka serta menutup arus listrik yang mengalir secara otomatis pada rangkaian elektronik. Jadi, adanya kontaktor arus listrik pada rangkaian elektronik dapat terkendali dengan maksimal. Di mana prinsip kerja dari kontaktor itu sendiri yaitu di dalam kontaktor ada saklar NO dan NC ditambah sebuah kumparan tembaga. Kalau koil atau kumparan tembaga itu diberi aliran listrik AC, selanjutnya saklar akan terhubung dan kemudian otomatis mengubah kondisinya. Maksudnya yaitu, jika kondisi awal itu off, maka ia akan berubah menjadi on. Begitu juga ketika kondisinya ada di on, maka akan berubah menjadi off. Di dalam proses itu, kontaktor itu dia tuh membutuhkan waktu 4-9 milisecond untuk jadi on dan 12-22 milisecond untuk menjadi off. Nah, di sini jenis-jenis dari kontaktor itu sendiri ada dua. Yang pertama ada kontaktor satu pasang, yang kedua ada kontaktor tiga pasang. Kontaktor satu pasang ini kontaktor yang dipakai untuk mengendalikan arus AC satu pasang. Di dalam kontaktor satu pasang ini juga ada dua saklar utamanya. Kontaktor tiga pasang. Kontaktor ini bisa dipakai untuk mengendalikan arus bolak-balik atau AC tiga pasang. Kemudian, di dalam kontaktor ini juga memiliki tiga saklar utama. Nah, untuk memilih kontaktor yang tepat, kita harus memahami terlebih dahulu yang pertama yaitu tegangan. Berdasarkan tegangan di dalam rangkaian elektronik itu, kita bisa mengetahui kebutuhan tegangan dengan memeriksa koil dan menyesuaikan tegangannya. Biasanya, kontaktor memiliki tegangan 220 VAC, 24 DC, dan 110 VAC. Yang kedua yaitu ampere. Sesuaikan dengan kebutuhan ampere di motor yang akan kita pakai. Jika ingin mengetahuinya, silakan lihat ukuran ampere di nameplate motor. Lalu, pilih kontaktor dengan daya ampere yang sedikit lebih besar, jangan yang sama jumlah ampernya. Ketiga, kita
sesuaikan dengan kebutuhan yang kita gunakan. Dan keempat yaitu kualitas. Kualitas itu sangat penting untuk mendukungnya suatu produk agar bisa digunakan dengan lebih tepat. Baik, mungkin hanya itu presentasi saya mengenai kontraktor. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.